Iya, Pak. Oke. Baik, untuk selanjutnya Mas Heri dari PA mana lagi nih? Kita Iya, ini kebetulan Banda Aceh lagi, bermasalah ini listriknya ada, Pak. Mungkin kita ke Kuala Simpang dulu, Pak. silakan. Nah, silakan Kuala Simpang menyampaikan permasalahannya. Stop share screen dulu untuk bisa gantian, Pak. Pak Heri. Assalamualaikum, Jangan Pak. lupa jomblo Iya, saya. iya, silakan Bu. Pak Heri, kami tadi sudah terjawab. Hanya ini kami mempertegas tadi sedotan di Komdanas dengan di e-keuangan itu nggak sama. Tapi itu udah kami selesaikan, Pak. Nanti kalau ada kendala nanti kami tanya lagi. Oh, begitu ya. Ya, terima kasih Bu. Nanti dilihat lagi. Untuk MS Sinabang mohon mic-nya dimatikan dulu, MS Sinabang. MS Sigli, MS Sigli, MS Sigli, ada MS Sigli? Halo, ada Pak? Iya, MS Ya. Sigli ini termasuk yang banyak temuannya. Silahkan MS Sigli disampaikan permasalahannya, kenapa masih terjadi banyak permasalahan dan 3 bulan terakhir itu sepertinya masih belum melaporkan untuk laporan bulanannya. Coba silakan MS Sigli disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di MSD ada sedikit masalah terkait pengiriman laporan. Sudah kita buat laporan di laporan pemeriksaan kas, tapi nggak mau terkirim. Itu satu. Halo? Masuk nggak suaranya? Halo? Oke, satu aja dulu langsung di share screen, Pak. Mana masalahnya mana? Di share screen. Sigli ini belum kirim laporan berapa bulan? 3 bulan. Hmm, kita, kita. Sigli. Silakan di share screen, Pak. Bentar. Di mana, Pak? Oh, bentar. MS Dalam Sigli. Bisa kok malah jadi Banda Aceh ini? Oh, ini Sigli ya. Oke, silahkan. Kita lihat. Mungkin untuk yang lainnya bahwa kita informasikan untuk dokumen maksimal yang bisa diunggah ketika melakukan laporan bulanan itu adalah maksimal 500 KB untuk kilobyte untuk masing-masing dokumennya. Sehingga kalau itu lebih dari 500 kilobyte ya kemungkinan besarnya dia gagal. Kecilkan Jadi lagi. hanya tinggal MS Sigli saja yang kurang. Silakan Pak login. Ah, bentar, jangan. Izin nggak mau dia nih, Pak. Jaringannya mau kan? Kenapa bisa? Atau kita ini ke MS Banda Aceh aja. MS Iya, Banda Aceh dulu. Nanti MS Sigli silahkan dicoba dulu login Ya, MS Sigli. ya. Nanti tolong dicek dulu dokumennya ya Pak sebelum dikirim. Maksimal kita 500 KB, pakai mini banyak-banyak. 500 KB. Baik, kalau begitu Pak kita tutup, kita share screen-nya kita tutup, kita ke Banda Aceh, MS Banda Aceh silakan. Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Saryono. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Pak Panitra. Dengar suara Pak Saryono? Oke, Ya, aman dengar. Pak. Siap. Lanjutkan. Iya, Pak. Mohon maaf nih sebelumnya ada kronologi sedikit nih. Kita kebetulan kan mati lampu nih di Banda Aceh untuk supaya bisa gabung lagi melalui Zoom.
Yang pertama itu kondisinya Pak, materai itu setiap pembelian, itu kemarin saya udah tanya juga dengan Pak Sutarno, setiap pembelian materai dari Mahkamah Syariah Banda Aceh ke kantor pos itu tidak ada pencatatan. Sehingga ada minus 4 juta kurang lebih 4 juta yang belum terjadi pencatatan. Karena kan kita belum beli nih, tapi kita udah keluarin gitu kan. Jadi kan minus. Itu gimana Pak solusinya Pak ya? Kita catatkan ulang dengan tanggal hari ini atau bagaimana? Itu yang pertama Pak. Nah yang kedua yang mau saya minta pengawalan Pak, ini kemarin kan kita dapat data dari MSAC bulan Juli tanggal 28, itu tahun 2022 dengan keuangan 2023 itu selisih 8 juta sekian Pak. Selisih 8 juta sekian. Nah, kita minta pengawalan kemarin melalui Pak Amin. Nah, informasi dari Pak Amin itu mungkin selisih Mas, coba dicek hari per hari, bulan per bulan di tahun 2022, apakah ada dibuat di lain-lain? Ternyata ada Pak, itu tadi biaya penggandaan dibuat di lain-lain. Dapatlah kurang lebih sekitar 4 atau 5 juta. Itu dipindahkan, kalau di lain-lain nggak bisa terbaca, informasi dari beliau seperti itu. Kita pindahkanlah ke jadi ATK agar terbaca. Nah artinya kan harusnya dari 8 juta selisih Pak, dengan logika yang ada, kurang 4 juta sudah diinput dari lain-lain ke ATK. Sehingga selisihnya harusnya kan tinggal 4 juta Pak. Namun pada saat kita minta tolong ke MSAC melalui Pak Jepri, tolong cekkanlah udah ada pengurangan selisih atau belum. Ternyata belum, sama aja Pak itu. Nah, kita coba hubungi Pak Amin, Pak Amin sampaikan, cobalah ke Pak Saryono. Nah, coba ke Pak Saryono agar solusinya itu didapat. Nanti mana tahu di apa di remote dari sana dilihat selisih keuangan dari akhir Desember ke Januari 2023. Nah, tapi kemarin itu kan kita ada komunikasi, Pak. Sampai sekarang data itu belum benar, Pak. Data keuangan dari 2022 ke Januari 2023, Pak. Jadi itu minta pengawalan, Pak. Supaya nanti kalau itu udah oke dari saldonya, saya bedah bulan per bulan, Pak. Gitu. Kenapa kemarin saya nggak mencatatkan dari awal itu, dari bulan Juli sampai September? Karena itu aja belum balance laporan dari 2022 ke 2023. Jadi saya pikir ini saya kerja 2 kali. Kalau saya buat harian, ternyata saya salah, Pak. Wah, harusnya dibuat aja laporannya, walaupun salah dibuat aja dulu kan untuk melengkapi apa yang diminta Badilak gitu. Nah, itu Pak, saya dua itu aja Pak poinnya Pak. Yang pertama minta solusi terkait materai, ternyata begitu dibeli oleh kasir senior di kantor pos nggak dibukukan. Nah, dan yang kedua itu tadi minta pengawalan terkait dengan kita breakdown atau kita bedah Pak. Masalah laporan keuangan 2023 awal dan akhir 2022. Itu aja Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Untuk Iya Pak nanti. yang materai, Pak, kemarin kan MS Aceh, MS Banda Aceh, mohon maaf, sedang melakukan perbaikan kan ini ya, dan kemarin kan sudah diizinkan untuk menginput tanggal mundur, sudah Iya dibukakan Pak. panggilan, dan itu berat. Yang terkunci kan hanya panggilan saja. Untuk materai kan ya silahkan saja. Sesuaikan dengan real pembelanjaan materainya. Pertanyaannya lah, di MS Banda Aceh itu menerapkan sistem persediaan atau enggak kan, itu kan masalahnya. Kalau kita kan menyarankan menerapkan sistem persediaan materai, karena materai itu pasti kepake selama ada perkara masuk, pasti nanti butuh materai kan, pasti ya. Karena untuk sesuatu yang pasti, maka kita menyarankan untuk persediaan saja. Boleh persediaan dibikin seminggu sekali, boleh 2 minggu sekali, boleh sebulan sekali juga boleh. Misal nih kita sudah punya prediksi. Prediksi itu dari mana ya? Dari data-data tahun sebelumnya atau data tahun berjalan nih. Rata-rata di MS Banda Aceh itu putus sebulan, taruhlah misalnya berapa? 200 misalnya. Kegedean lah, 100 misalnya. Nah, berarti bisa nggak saya di awal bulan ini sudah membeli materai dulu dengan uang panjar? Ya boleh saja. Kita konversi, maksudnya kita konversi uang kita, uang panjar itu ke dalam bentuk materai. Supaya setiap perkara itu putus, kita tidak baru beli materai, tapi materai itu sudah tersedia, materainya sudah ada. Beli 100 biji, ternyata cuman kepake 80 misalnya, kita masih sisa dolar, enggak masalah.
bulan depan kan kita waktu beli lagi nih. Silahkan bulan depan itu mau beli 100 lagi ya enggak apa-apa. Atau diturunin nih. Bulan depan kita stoknya 50 misalnya. Satu lembar ya boleh aja. Atau dipasin biar jumlahnya 100 lagi. Awal bulan kita belinya 80 sesuai dengan yang putus kemarin. Boleh-boleh saja. Stoknya di awal bulan balik lagi 100. Ternyata di 3 minggu pertama yang putus sudah 100 nih. Di 3 minggu pertama yang putus sudah 100. Wah, ini berarti kalau sampai akhir bulan nggak cukup. Nah, sebelum meter itu habis, kalau di kami dulu Pak, kita kasih standar. Stok minimal adalah 20. Ketika materai kita kepake, sudah mendekati angka 20, nah itu tiba saatnya kita sudah mulai rencanakan untuk pembelian. Jadi kita sudah kita patok standarnya adalah sisa 20. Begitu sudah mendekati angka 20, ibarat bensinnya ya jangan sampai ke empty gitu, tapi strip 1, kita sudah mulai beli lagi. Nah, supaya nggak sampai kosong. Nggak ada masalah itu. Nah, itu yang kita harapkan tuh. Bukan setiap baru putus baru beli, putus baru beli. Tapi setiap perkara yang sudah putus itu meterainya sudah siap. Kan gitu ya? Pembeliannya banyak Pak, mohon maaf nih Pak. Nah, tapi pembeliannya nggak, teknisnya udah sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan. Oke. Cuma selama ini dari Januari sampai saat ini tidak tercatat pembeliannya gitu Pak. Berarti tinggal mencatatkan saja. Tinggal mencatat sesuai dengan ininya, bukti transaksinya. Kan setiap pembelian itu kita minta ada bukti beli ya, kwitansi kayak atau apa nota kayak apa struk kan gitu. Saya Pak selalu saya kwitansi ya kan. Nah, Sebelumnya saya minta foto nih, foto dokumentasi setiap pembelian dengan pihak posnya. Artinya data itu ada ya Pak ya? Data itu ada ya? Kalau sejak saya bulan Juli, saya kan kasir bulan 6 Pak. Sejak bulan Juli sampai Oktober ada Pak. Oke. Foto dokumentasi saya pembelian dengan kantor pos. Tapi sebelumnya coba saya pastikan lagi Pak, ada atau enggak gitu. Oke, siap. Kalau dari data yang naik ke kami Pak, ini ada inputan belanja materai di tahun 2023 MS Banda Aceh itu ada di tanggal 9 Januari, ada di tanggal 8 Februari, ada lagi di tanggal 1 Maret, ada lagi beli di 4 April, ada lagi beli di 4 Mei, kemudian mulai Juni ini memang sudah tidak ada riwayat pembelian. Pertanyaannya, nah kalau dari sini kan terlihat indikasinya sebulan sekali nih belanjanya. Iya. Nah kalau tadi sebulan sekali pembelian. Disampaikan bahwa kita tidak ada pencatatan sama sekali di APS-nya. Nah, ini harusnya enggak, karena jangankan di APS, data yang naik ke kami saja dari APS-nya MS Banda Aceh, itu pernah ada kok riwayat beli di 9 Januari, kemudian di 8 Februari, ada lagi di 1 Maret. Nah, ini sayangnya saya enggak ikut Zoom ya. Mungkin dari Mas Heri bisa ditampilkan nggak Pak yang monitoring ini Mas? Bang Heri dari monitoringnya PTA. Kan kita di PTA itu bisa membuka tuh Mas Heri. Bisa share screen dari MS Aceh nggak? Untuk melihat. Kita coba lihat. Iya, bentar. Yang monitoringnya PTA. Ini lampu deh. Ini genset. AC hidup nih. Oke, untuk yang ini ya, untuk yang materai. Jadi kalau ini saya ya sangat apresiasi kalau misalnya belanjanya sebulan sekali kan istilahnya proses inputannya setahun itu kan cuma 12 kali ya. Itu kan ibarat kinerja enteng lah. Cuman input 12 kali kerja dalam setahun. Nah, itu kan enak ya. Alhamdulillah sih ini sudah bagus. Kalau data yang naik ke kami sih kebacanya sudah bagus ini, Pak. Nah, kita buka di menu ini, Bang. Di menu yang bawah itu. Keuangan BKU. Yang atasnya. Iya, keuangan BKU. Nah, nanti kita pilih tahun ini saja. Tahun 2023. Ya. Semoga aja nggak putus nih.
Nah, kita pilih Banda Aceh. Nah, yang paling atas itu detail, Bang. Detail. Oke. Nah, data ini adalah data hasil validasi harian Ibu dari APS. Dengan kata lain, ya ini adalah data APS-nya PA yang berhasil naik ke pusat dan bisa dipakai untuk PTA. Kita lihat di meterai, di sini meterai ada minus 3.800 ya. 3 juta berapa itu? 3 juta kok nggak jelas di sini. 3.300.000, sorry. Kita bisa detailkan, Bang. Nah, ini juga sebenarnya sudah terpantau baik di pusat maupun di PTA, sudah bisa lihat nih catatan-catatannya detailnya. Nah, kita lihat bersama-sama. Tadi kalau dikatakan belum belanja dari awal tahun, nah padahal di sini ada data nih. Di Januari ada pembelian tanggal 9 Januari 500.000. Yang awal tahun itu ada sisa 80.000, kemudian karena belanja di tanggal 9 Januari sehingga saldo menjadi 580. Di tanggal 9 Januari juga itu baru mulai ada pengeluaran, tetapi toh di akhir bulan itu masih sisa 290.000. Itu kalau satuan meterainya 10.000 berarti ada 29 lembar meterai di akhir bulan Januari. Bergeser ke Februari, dia tidak melakukan pembelian, scroll ke bawah, Pak. Dia baru beli di tanggal berapa tuh? 8 Februari. Kenapa dia beli? Oh, ini sudah bagus nih sebenarnya. Kalau dari data sini ya, begitu stoknya tinggal 14 lembar, dia sudah pengadaan lagi. Nah, riwayat ini bagus, terus lagi ke bawah lagi. Nah, kemudian ini tinggal 15 lembar loh. Ini kan sudah sesuai yang saya sampaikan tadi nih. 15 lembar dia beli lagi. Kemudian yang bawah itu tinggal 18 lembar beli lagi. Artinya ini sudah bagus menurut datanya ya. Data yang naik ini seperti ini, Pak. Coba ke bawah lagi. Nah, terus dia ini yang agak gede nih. Dia masih sisa 31 lembar tapi dia sudah beli lagi. Tapi belinya cuman 180, yang biasanya beli itu 500.000. Oke, nggak apa-apa. Berarti ini sudah, beliaunya sudah Nah, mulai dari sini kemudian tidak ada riwayat pembelian lagi bulan Juni. Kalau dari datanya seperti itu, Pak. Mestinya data ini adalah cerminan dari APS yang ada di Bapak, Ibu. Karena data ini diambil dari hasil validasi harian Bapak Ibu. Nah, terkait dengan data ini silahkan nanti dilengkapi. Kalau memang ada bukti pembelian di bulan Juni, bulan Juli sampai dengan sekarang ya Pak ya, diinputkan saja. Diinputkan saja. Sekali lagi kalau Bapak Ibu melakukan perubahan di tanggal-tanggal tersebut, jangan lupa divalidasi ulang supaya datanya naik lagi ke sini. Karena data ini sangat tergantung kepada ketertiban Bapak Ibu dalam melakukan validasi. Kalau setelah validasi kok dilakukan berubah lagi, maka bisa kita pastikan data yang di atas ini berbeda dengan APS-nya. Tetapi bagaimanapun kita sudah bisa melihatlah cerminannya di sini. Kita tutup dulu ini. Kita juga punya permasalahan nggak kira-kira di MS Banda Aceh nih Pak? Kita scroll ke bawah saja. Ini LIPA 7A, LIPA 7B-nya, nggak ada masalah. Ini PBT-nya selalu 0, tapi oke, kalau memang itu kenyataannya enggak apa-apa. Terus ke bawah lagi, Pak. Nah, yang biasanya kita benar-benar pantengin itu ada di antara ini, Pak, uang PNBP sama uang ATK. Uang PNBP ada 10 juta yang belum disetor, itu gimana ceritanya kan gitu ya? Nah, ini berlaku untuk semua satker Bapak Ibu sekalian ya, di seluruh wilayah MS Aceh, bahwa sebenarnya kita itu bisa memantau kondisi APS Bapak Ibu di menu monitoring di pusat. Bagaimana sih pembukuan PNBP-nya Satker, bagaimana sih pembukuan meterainya Satker, bagaimana sih pembukuan LIPA 7A BC-nya itu bisa kita pantau. Contoh kan kalau yang seperti ini, mana yang janggal kan kelihatan ya. Kalau menurut saya ini yang agak janggal kan yang poin 13 nih. Bisa didetailkan coba poin 13? Poin 13. Nah, artinya begini Bapak Ibu, secara peralatan itu sudah ada, secara ketertiban pemonitoringnya, ini yang tinggal, kalau nanti mekanisme monitoringnya dilakukan lebih intens, lebih sering, maka kemungkinan tidak ada data yang lepas dari pengawasan harusnya.
Wong datanya sebenarnya sudah ada. Kita tinggal monitoring aja. Nah, oke, kita lanjut ke sini. Tadi di akhir bulan ini ada selisih, bukan selisih, mohon maaf, sisa 10 juta yang belum disetor. Kalau kita lihat dari riwayatnya, kita scroll pelan-pelan, Pak. Kita scroll pelan-pelan, Mas, jadi. Nah, terus. Nah, kalau kita baca dari sini, seolah-olah seperti ini. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 19 Januari, itu ada penerimaan HHK dan HHKL atau diringkas menjadi PNBP, tetapi baru disetor tanggal 20 Januari. Tentu ini pelanggaran. Ini pelanggaran. Karena kewajiban menyetor itu adalah sehari setelahnya, itu pun kalau penerimaan siang sampai sore. Atau paling enggak, harusnya ada riwayat setor setiap hari, tetapi ternyata di sini tidak ada hal tersebut. Kita nggak nemukan dari data ini. Setornya sebulan itu hanya tanggal 20 Januari saja. Ini harusnya jadi temuan nih. Temuannya antara apakah real setornya memang sebulan sekali, itu berarti tidak patuh ke ketentuan penyetoran HKL, atau dia sebenarnya setor setiap hari tapi males membukukannya di sini. Berarti itu tidak tertib administrasinya. Jadi pasti temuan kalau ini. Kalau pengawasan ya, ini karena momennya pendampingan ya, ini cukup tolong diperhatikan betul-betul. Dan ini berlaku untuk satker-satker yang lain juga. Kita scroll lagi ke bawah, Bang. Nah, ini mulai ada lagi. Nah, ini selisih, enggak, tadi 21 store dan sekarang tanggal 26, ada 24, 25 kelewat. Seperti itu terus ya. Nih, kalau dilihat ini, padahal Pak, yang kita harapkan itu, setiap ada kalimat ini, setor ke kas negara, nanti dalam proses auditnya, dalam proses pengawasan, Satker harus mampu membuktikan bahwa di tanggal 31 Januari itu real benar-benar ada bukti setor ke kas negara senilai 2.826. Itu harus ada NTPN-nya. Berarti harus ada satu NTPN yang bunyi nilainya adalah 2.826. Itu yang kita harapkan seperti itu. Sehingga Bapak Ibu, dalam proses pengadministrasian di aplikasi ini tidak hanya sekedar supaya uangnya berkurang, supaya nilainya jadi 0, bukan. Tetapi menginput di aplikasi APS-nya maupun SIPP harus berdasarkan bukti transaksi yang real. Supaya kita bisa membaca ini sebenarnya tertib nggak setor ke kas negaranya. Kalau sudah tertib nilainya benar nggak antara penerimaan dan penyetorannya itu, apakah semua yang diterima itu disetorkan atau yang diterima lebih besar daripada yang disetorkan, artinya ada uang yang mengendap. Atau sebaliknya, yang diterima lebih kecil daripada yang disetorkan, itu artinya ada uangnya pegawai atau uangnya siapapun yang ikut ke setor. Kan gitu kira-kira, dari di hari HKL itu. Terus bisa ke bawah lagi Pak. Nah ini temuan pertama, berarti kalau dari data ini yang kita baca setornya tidak rutin. Yang kedua, kita langsung ke konklusi yang paling akhir saja. Ini bisa dirunut lagi, nah datanya kan nggak rutin ini kan. Nah, terus ternyata sampai akhir ini memang ada 10.361.300 rupiah yang menjadi tanda tanya. Ini gimana ini? Belum dicatat atau benar-benar belum disetor kan gitu ya? Entah itu belum dicatat atau belum disetor, kedua-duanya adalah temuan sebenarnya. Nah, kita tutup Pak, kita close dulu. Nah, kemudian kita bisa mantau data delegasi, ATK. ATK juga sama, coba kita detailkan ATK. Ini data ada di PTA ya Pak, bukan tanpa harus buka APS-nya Bapak Ibu. Nah, dari ATK awal tahun dia 813, kemudian ada penerimaan ATK dari perkara tingkat pertama banding kasasi PK eksekusi, ini mengumpul semua di sini. Kita scroll ke bawah. Nah, kita stop di sini. Di tanggal 31 Januari, ini atau benar atau tidak, ada riwayat belanja 918.000. Ketika ini nanti proses audit atau pengawasan, Satker harus bisa membuktikan bahwa memang ada struk atau ada nota atau ada invoice senilai 918.000 yang dibayar di tanggal 31. Ada buktinya. Bukan sekedar menginputkan, bukan. Nah, kira-kira gitu ya, jelas ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini berlaku untuk semua Satker. Jadi ketika ada proses belanja itu harus sesuai dengan nota real saat belanja dan notanya ada ya saat itu juga dibukukan, dimasukkan. Kira-kira begitu. Kalau mau ngisi tanggalnya mundur Pak, belanjanya sekarang terus diisinya minggu depan, pasti bermasalah. Karena yang hari ini pasti sudah dinyatakan valid.
Maka dari itu, mungkin Bapak Ibu Panitera yang ada di Satker, sebelum melakukan validasi harian, namanya juga validasi, itu menyatakan bahwa data adalah valid. Sebelum melakukan validasi harian, pastikan bahwa memang tidak ada transaksi yang kelewat, Pak. Pastikan bahwa yang belanja itu ya sudah diinputkan, kalau memang ada belanja. Begitu juga yang HHKL, kalau memang dia setor hari ini, ya pastikan hari ini dia juga membukukan. Begitu. Kalau ada penerimaan HHKL, itu juga pastikan bahwa data tersebut sudah masuk. Ketika data itu sudah komplit, baru Bapak bisa menyatakan itu valid. Tapi jangan sampai hanya karena pengen validasi cepat, ternyata sebenarnya transaksi belum selesai, HHKL belum diinput, belanjanya juga belum dicatatkan. Karena pengen ngejar, iya supaya ini tertib nih, supaya disiplin nih validasinya, ya langsung divalidasi. Padahal datanya belum valid. Jadi gitu ya. Memang yang dinilai itu satu adalah ketepatan validasi, tapi yang tidak kalah penting dari ketepatan validasi adalah keakurasian data. Ya disiplin, tapi ya akurat. Bukan disiplin ngevalidasi, tapi ternyata ujung-ujungnya harus divalidasi ulang karena ada data yang ketinggalan. Kalau memang belum valid ya nggak apa-apa, nggak usah dinyatakan valid dulu karena memang faktanya belum valid. Selesaikan dulu transaksinya, clear, valid, baru dinyatakan valid. Nah, ketika menyatakan valid itulah data kemudian naik ke pusat. Tapi kalau hanya karena ngajar supaya validasinya setiap hari, itu nanti pasti akan ada peristiwa validasi ulang, dan seterusnya. Karena laporan bulanan tidak bisa dibikin kalau datanya belum imbang antara kanan dan kiri. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, validasi itu disiplinnya penting, tapi akuratnya itu juga jauh lebih penting Bapak Ibu sekalian. Nah, saya kira itu, dan ini kita bisa pantau, bisa kita kaji berkala lah di PTA maupun di kami di pusat. Untuk memantau apakah satker-satker ini sebenarnya pembukuannya sudah tertib. Jadi kita di PTA maupun di pusat sudah bisa melihat transaksi per transaksinya satker setiap hari. Per jenisnya kita juga bisa lihat. Kira-kira begitu. Kita close. Nah, mengenai perbedaan, ini juga kami sampaikan lagi. Mengenai perbedaan, pertanyaan yang kedua. Ini kita pindah menu, Mas Heri. Ini menu baru yang baru kita bikin barusan. Itu ada laporan bulanan versus Komdanas. Ya, itu aja, Mas. Ini memang belum saya batasi, ini masih nasional, mungkin masih agak berat jadinya. Kita mau apa? Bulan Januari dulu deh, bulan Januari dulu aja. Nanti bisa ke September bisa, tapi tahun 2023. Pengalaman tahun kemarin bahwa ternyata Satker itu melaporkan datanya di angka A, tapi beberapa bulan kemudian berubah menjadi B. Maka untuk mengantisipasi supaya tahun kemarin ini kejadiannya, Pak, kami dari 2022 ke 2023 kok ada selisih, ini data kita siapkan sejak awal. Ini sebenarnya monitoring kita siapkan untuk nanti di bulan November akhir. Untuk memastikan bahwa antara data yang dikirim dengan mekanisme validasi harian dengan data laporan bulanan yang Bapak Ibu kirim itu sama. Kita bisa kerucutan, oh ini kebetulan MS Aceh sudah ada di atas semua. Nah, ini ketemu lagi nih Banda Aceh. Ini sampai merah D, statusnya D, danger. Itu berarti di atas 5 juta, baik minus maupun plusnya. Kita bisa scroll ke bawah lagi. Nah, ini memang sudah nih kalau tandanya kuning merah ini butuh tindak lanjut lebih lagi nanti pendampingannya. Sigli ketemu di angka 766 di bawah 5 juta, W statusnya warning. Nah, ini ada lagi Takengon minus 59 juta. D. Nah, ini adalah data-data yang sampai akhir tahun tidak boleh kita biarkan. Ini harus kita kawal betul. Ini data apa, Pak? Ini data coba dilihat itu judulnya. Yang sebelah kiri itu adalah hasil rekap validasi harian khusus LIPA 7 ABC. Itu di judul tabelnya ya. Yang sebelah kanannya itu adalah hasil laporan bulanan. Jadi
Bapak Ibu kan mengirimkan laporan bulanan setiap bulan. Nah, itu datanya sebelah kanan. Saldo akhirnya. Saldo akhir LIPA 7A BC itu sebelah kanan itu. Nah, sedangkan yang sebelah kiri itu adalah hasil validasi harian Bapak Ibu. Nah, akhirnya di sini nanti akan kelihatan mana satker yang validasi hariannya ada yang kurang atau. Nah, kalau kayak Takengon ini kasusnya misalnya di validasi harian kami hanya mendapatkan saldo 74 juta. Padahal laporan bulanannya dia bunyinya 134 juta, kan jauh tuh. Nah, ini berarti kemungkinan ada beberapa hari yang validasinya enggak sesuai. Nah, ini yang apakah yang warna oke itu ya, kalau warna oke itu berarti sesuai dengan bulannya. Tadi dipilih bulan Januari. Nah, nanti kita lihat apakah sampai September itu statusnya oke terus atau tidak. Biasanya kalau di Januari sudah kuning, itu nanti sampai September ya akan kuning atau merah terus. Tapi yang hijau di Januari belum tentu nanti di September masih hijau. Nah, kecuali dia bisa konsisten tuh dari Januari sampai September memang konsisten terus, nah dia pasti hijau. Tapi ada nanti kasus satker yang Januari sampai Maretnya oke, mulai April mulai selisih. Nah, ini sudah kita siapkan antisipasi supaya pertanyaannya dari MS Banda Aceh tadi terkawal. Jadi alat kawalnya sudah kita buat dan memang sudah benar itu MS Banda Aceh. Di Januari tahun kemarin merah, itu sudah jelas nanti butuh kawalan dan ternyata ada teman lainnya yang butuh dikawal juga di wilayah MS Aceh, yaitu ada Langsa, MS Langsa, dan MS Takengon. Ini terkait dengan konsistensi validasi harian ya. Data yang dikirim setiap hari itu kita rekap dibandingkan dengan rekapannya dari Bapak Ibu yang dikirim sebulan sekali. Kalau administrasinya bagus, harusnya antara yang kami rekap dari setorannya Bapak Ibu tiap hari dibandingkan dengan laporan yang per bulan itu harusnya sama. Dan ini banyak kok yang statusnya oke, hanya sebagian saja. Nah, kira-kira begitu. Insya Allah ini sudah alatnya sudah ada. Kalau Bapak minta pengawalan ya insya Allah ini datanya sudah terkerucut, insya Allah kita akan kawal. Karena di akhir November besok Pak, kita akan lakukan rekon dengan Biro Keuangan. Kalau ini hasilnya mengecewakan ya berarti nanti Komdanas tidak tahu, pasti ada evaluasi lagi, tapi kalau hasilnya bagus, ya semoga saja bagus. Kira-kira begitu yang dari MS Banda Aceh, dan untuk yang satker lainnya. Penjelasannya kira-kira begitu. Jadi ini alatnya sudah ada di PTA, ada di kami. Jadi mana yang perlu dikawal dan mana yang sudah berjalan dengan baik itu sebenarnya sudah terpantau, Pak. Jangan lupa ya, untuk MS Banda Aceh ini termasuk HHKL-nya juga perlu di-input ulang. Karena sejak Juni belum pernah ada inputan HHKL. Ya, itu bisa dilihat di ini Mas Heri, di menu dashboard. Di menu dashboard coba Mas, di dashboard. Dashboard untuk yang statistik PNBP. Statistik PNBP. Agak lama ya. Ya, ini yang 6,7%. Alhamdulillah ini adalah data HK dan HKL yang masuk. Secara nasional ada 41 M yang masuk, Pak. Yang di setor 40,8 M. Itu HHKL-nya ada 21,5%, sedangkan yang HHK itu 78,5%. Sayangnya data ini itu masih belum akurat karena masih ada 6,07% satker yang enggak nginput HHKL-nya lewat SIPP. Itu bisa diklik, Bang, yang tombol silangnya itu. Ya. Nah, apakah ini ada di Aceh juga? Nah, itu bisa kita filter Aceh saja. Nah, ini. MS Banda Aceh ini memang ada 9 juta, Pak. Tapi kalau kita lihat detailnya, coba kita lihat MS Banda Aceh. Nah, ini terima kasih sudah dilakukan penginputan dari tanggal 2 Januari, tapi kalau kita scroll ke bawah, terus
sampai paling akhir. Nah, dia mentok di bulan Juni. Kemudian saya kemarin melakukan simulasi ya Pak ya. Ini kayaknya saya yang input ini 5.000 sama 10.000 ini. Nah, ini padahal ini salah loh, ini harusnya dihapus dulu. Ini padahal transaksi nggak bener kok divalidasi itu loh. Jadi sekali lagi mohonlah, tolong kalau mau melakukan validasi Bu, pastikan datanya bener lah. Ya ini kan data yang saya pakai uji coba kok ya masuk ke sini, padahal kan harusnya nggak ikut nih. Ini data yang dipakai simulasi nih. Nah ini berhenti di tanggal 14 Juni Pak. Setelah 14 Juni itu nggak ada transaksi kecuali ini uji coba saya kemarin 2. Dan ini padahal harusnya nggak ikut loh. Harusnya dihapus Pak. Dihapus saja, nanti kemudian divalidasi ulang. Oke? Iya, nanti untuk Banda Aceh itu jangan lupa dihapus. Ya, dan mungkin nanti ini Bang, bisa diperiksa di satker-satker lain. Ini MS Banda Aceh, siapa tahu MS-MS yang lain juga. Iya. Ada yang kasus seperti ini. Kita close dulu. Kita close yang ini detailnya. Nah, coba kita lihat di sini, scroll ke paling bawah, coba. Jangan-jangan ada yang 0 nih. Nah, ini ketemu nih, Pak. MS Takengon, sorry. MS Blang PD, ID, Sinabang, apa nih, Mayoredu, itu 0, artinya pertanyaannya, apakah benar nggak ada HKL sama sekali selama setahun kan gitu? Selama setahun ini. Kalau itu harusnya nggak mungkin. Kalau nggak mungkin berarti ini pasti nggak diinputkan. Nggak melakukan pencatatan. Berarti 6,07% itu 4 diantaranya ada di MS Aceh. Kira-kira begitu. Kita close dulu. Nah, kemudian ada satker yang perlu kita curigai seperti MS Takengon. Selama setahun terima HKL cuma 188.500. Ini benar atau tidak kan gitu? Nah, cuman ada di bulan 8 dan bulan 9. Cuman ada 3 transaksi. Loh, ini benar atau tidak? Itu bisa digeser ke kanan, Bang. Scroll ke mana? Terus di sini ada pengambilan salinan putusan. Nilainya 85.500. Itu berapa lembar berarti? Ya kalau misalnya memang itu benar, ya enggak masalah. Tapi kalau itu ternyata diakumulasi, ya itu salah berarti. Karena kita menghendaki penginputannya, Pak, itu per transaksi per perkara. Kalau salinan putusan kan Rp500 per lembar. Kalau dia ada 10 berarti 5.000. Kalau di sini 85.000 berarti ada berapa tuh? 850. Ya, 850-an itu berarti. Ya banyak lah itu berarti banyak lembar. Tinggal di cross check benar atau tidak. Kemudian ada itu perhitungan dari ekot itu, Pak. Ya. Yang dari ekot. Yang salinan putusan yang dari ekot itu. Inputnya ke sini? Siapa? Iya, yang lihat dari ekotnya segitu masuk. Yang kan ada pengambilan dari apa yang disetor oleh para pihak itu segitu. 80. Ya, oke. Kalau misalnya memang benar ya silahkan. Ya. Terus ada 17.500. Terus untuk yang sisa-sisanya Pak, memang cuma 3 transaksi ini setahun? Itu cuma yang ada kemarin masuk Pak. Bukan, maksudnya HHKL yang diterima MS Takengon selama tahun ini cuma 3 ini. Yang dari ekot itu cuma yang ada. Ini bukan dari ikot Pak. HHKL yang diterima MS Takengon selama setahun apakah cuma 3? Iya. Cuma 3, benar? Nggak pernah ada pengambilan akte cerai? Yang akte cerai? Pernah nggak ada pengambilan akte cerai? Ada Pak. Ada? Ya ada. Dikenai HHKL nggak? Dikenai HHKL nggak akte cerai itu? Bentar Pak, bentar. Ada ini kasirnya bentar Pak ya. Ya, artinya kalau memang selama ada penyerahan akte cerai dan lain-lain ya ini berarti belum diinput ya Pak. Nah, jadi gini untuk HKL ini Pak, MS Takengon ini tidak masuk ke dalam 6,07%. Tetapi datanya tidak wajar. Tidak wajarnya adalah karena dalam setahun cuman ada 200 sekian tadi itu. Kayaknya nggak masuk akal kan gitu. Nah itu juga nanti bisa kita cek di satker-satker lainnya Pak. Nah kalau seperti ini datanya, otomatis kan
data yang tersaji di grafik depan tadi itu kan susah kita pegang, Pak. Kalau kemudian ketika pimpinan minta tanya nih, coba dong tampilkan penerimaan negara bukan pajaknya di PA, semua PA itu berapa, yang detail, nah kita tidak bisa menyajikan data akurat. Padahal tahun depan ini kita mau sinkronkan ke data Simari, Pak. Simari itu kan penyetorannya, nah kita menambung dari penerimaannya, imbang nggak antara yang diterima dengan yang disetor. Nah kalau datanya masih seperti ini kan nanti susah. Nah ini juga kita matangkan, Pak ya. Nah kira-kira itu kita tutup dulu, Pak. Close. Ini jadi ternyata juga PR juga untuk MS Takengon, PR juga untuk yang 4 tadi, Pak. Gitu ya. Berarti di MS Takengon kalau pernah ada penerimaan penyerahan akta cerai, ya berarti di sini juga berarti tidak dicatat. Kita tutup aja, Seri. Oke, ini catatan-catatan semua ini untuk. Kalau yang kecil-kecil ini perlu kita cek memang, Pak. Kalau memang dia real kecil, nah saya kira ini PTA sudah punya lebih paham ya, mana nih satker yang masuk akal penerimaannya segini, mana yang tidak masuk akal. Mana yang perkaranya banyak, perkaranya sedikit. Atau kalau memang nanti perlu ya kita sandingkan lagi dengan data penyerahan akte cerai, kita punya datanya supaya bisa untuk mengkonfirmasi. Ya kita tutup aja, Bang. Nah untuk MS Banda Aceh kira-kira begitu jawabannya. Ada yang mau didiskusikan lagi? Silahkan lanjut. Baik Pak, terima kasih Pak penjelasannya detail Pak. Minta waktu Pak Saryono nih kalau ada waktu untuk pengawalan kita supaya sinkron antara saldo akhir Desember 2022 dengan saldo awal Januari 2023 Pak. Nanti kalau untuk bulan per bulan itu nanti PR saya Pak untuk untuk menyelesaikannya gitu Pak. Nah, tapi nanti untuk minta pengawalan di itu aja Pak antara saldo. Atau gini, ini kan sudah ketemu ya mana yang perlu diperbaiki dan mana yang perlu dibenahi kan gitu ya. Tolong itu dilakukan dulu. Ini juga berlaku untuk satker-satker yang lain. Nah, kapan hari nanti, wah ini sudah kita lakukan nih perbaikannya, A, B, C, D, E, kita kontak lagi. Kita dampingi lagi nanti. Coba, nah ini kan sudah ketemu nih. Jadi pencatatannya dirapiin dulu, mana-mana tadi yang jadi temuan itu kita clearance, setelah itu nanti baru kita jadwalkan lagi ya Pak Maimun ya. Gampang lah untuk MS Aceh nanti kita memang harus lebih diprioritaskan ini nanti. Menyongsong supaya akhir tahun nanti kita tidak ada masalah lagi. Begitu Pak, terima kasih. Pak, izin bertanya. Pak izin MSA. Silahkan. Mana Mas ini? Kita kemana dulu? Dari MS Ya. mana ini? Banda Aceh satu Pak, lagi, Pak. Ada pertanyaan satu lagi. Banda Ibu Aceh tadi. Bandara. Silakan Bu. Ya, Bapak ini kami kan ada satu kasus, ada perkara eksekusi yang sudah lama, tapi tidak terdaftar di SIPP, tapi uangnya ada di ini kan di bank. di banknya ada uang. Jadi bagaimana Pak? Solusinya apa? Kita daftarkan kembali di SPP. Ya, didaftarkan di SIPP Bu. Di input di SIPP bukan Di didaftar. input. Di Perkara input di lama SIPP. Pak, perkara Ya, 2000. perkara lama. Ini Apa-apa. hasil kami juga bertanya apakah dengan kita input kembali di SPP itu enggak keuangan kita bagaimana Pak? Keuangannya jadi bagus harusnya. Karena perkara faktanya uang itu 2016. ada. Ini Bang, faktanya uang itu ada di rekening kita. Kalau administrasinya bagus, dengan ketidakhadiran perkara tersebut, dengan perkaranya itu tidak ada, justru harusnya uang kita selisih dong. Selama ini kan gitu ya. Kan uang yang kita pegang saat ini itu salah satu bagiannya adalah miliknya nomor eksekusi yang lama. Kalau nomor perkara eksekusi yang lama itu tidak hadir di SIPP, tidak dicatat di SIPP, mestinya selama ini antara uang yang kita pegang dengan buku yang ada itu kan harusnya tidak imbang. Karena ada uang yang harusnya tercatat tapi pada realisasinya nggak tercatat. Nah untuk balancingnya bagaimana ya, uang itu harus kita masukkan ke
jurnal. Tidak apa-apa, dituangkan saja, catat di SIPP. Banyak hal, banyak keuntungan yang kita dapat ketika ibu berkenan memasukkan di SIPP. Yang pertama adalah data perkaranya menjadi data elektronik. Ketika data itu menjadi data elektronik, insya Allah ibu tinggal nanti beberapa tahun generasi harusnya dia masih ada. Secara administrasi gampang nanti nge-trackingnya. Karena datanya ya ada di MS Banda Aceh, ya ada di kami, ya ada di Mahkamah Agung. Itu yang pertama. Yang kedua, data keuangannya ya otomatis akan menjadi lebih baik lagi dan tidak usah khawatir itu nanti kita punya jembatan penghubungnya yaitu di setting saldo awal di awal Januari. Nggak apa-apa nanti kita setting di awal Januari, akhir tahun 2022 untuk saldo awal Januari, tidak masalah. Yang penting data eksekusinya diinputkan sampai selesai ya. Perkara itu sampai selesai. Yang kita butuhkan adalah jurnalnya untuk masalah keuangan. Perkaranya tutup, kalau memang sebenarnya perkara itu sudah dilaksanakan eksekusi ya berarti tutup sampai dengan pelaksanaan. Sedangkan jurnalnya silahkan, biarkan dia tetap terbuka. Ketika dia jurnalnya tetap terbuka itu otomatis akan nambah saldo di pembukuan kita. Begitu, Pak. Pak, mau bertanya lagi nih Pak, itu kan 2018 perkara eksekusinya terdaftar Pak. Ya. Apakah kita bukukan di SIPP per tahun ini? Karena kan 2018 kan udah nggak terdaftar kan. Jadi bagaimana tuh Pak? Apakah tahun ini juga kita daftarkan Pak? Sebenarnya SIPP itu harusnya 2016. Iya. 2018 harusnya sudah. Iya, Nggak benar. apa-apa, Iya, betul, Pak. inputkan Pak, inputkan sekarang. Tapi tanggal daftarnya kan Bapak nggak mungkin tanggal sekarang kan. Tanggal daftarnya kan dimundurin kan, pasti disesuaikan dengan berkas aslinya. Pertanyaannya berkas aslinya tanggal berapa daftarnya? Iya, 2018. Nah, berarti ya daftar tanggalnya 2018. Itu sudah dilakukan eksekusi belum? Belum selesai, Pak. Oh ya udah, biar berarti ya proses itu biar terbuka sampai sekarang, biar kita juga malah punya data jadinya. Itu ya Bu ya. Maksudnya keuangan ini Pak nggak masalah nanti. Keuangannya nanti akan nambah. Ya malah normal Bu, nggak apa-apa. Nanti kita ketika setting saldo awal tahun 2023 ini, kita lihat lagi nanti efeknya ada di mana gitu. Ya. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Kak, izin MS Sukamakmur. S. Janto. Iya, terima kasih untuk MS Banda Aceh. Mungkin bisa dieksekusi yang sudah dijelaskan dulu, di input dulu, nanti baru kita lihat progresnya nanti ya, Ibu Panitra MS Banda Aceh. Kemudian selanjutnya, ini Mas Aryono, dari hasil monitoring di menu keuangan Komdanas, seperti yang tampil ini kan masih ada nih kuning, merah. Nah, yang kalau di sini kita lihat nih MS Sigli yang paling banyak merahnya. Mungkin bisa kita lihat MS Sigli dulu, Pak Mas Aryono. Sebelum dibuka ini saya ini dulu ya, saya disclaimer dulu untuk menu yang ini. Kita close dulu coba ini. Di close dulu aja. Nah, ini saya disclaimer dulu, Bang, untuk yang menu tengah tadi coba kita lihat ini ngambilnya dari mana tadi. Nah, untuk yang ini laporan bulanan khusus yang Komdanas dan akurasi data Komdanas versus e-keuangan dengan adanya metode baru, pengirimannya kan baru kemarin ya. Iya. Kalau jadi monitoring ini menu Komdanas dan akurasi data Komdanas versus e-keuangan itu yang ini yang sekarang tersedia ini adalah untuk memantau pengiriman data dari e-keuangan ke Komdanas dengan model yang lama. Model uji coba. Yang model yang cuman terisi itu data keuangannya saja, data sandingan. Iya. Nah, begitu kemarin per Agustus kita rubah metodenya. Kalau kemarin hanya yang terisi adalah data sandingan, sedangkan yang sekarang yang terisi adalah data sandingan beserta data inputan, begitu. Maka harusnya di dua menu ini ada pembaharuan. Nah, sayangnya memang di dua menu ini kami belum sempat menyentuhnya lagi nih. Jadi ini masih data yang lama. Sehingga kita disclaimer dulu untuk yang ini kita tidak
dulu ya. belum bisa dipakai sebagai acuan, Bang. Yang Jadi bisa dengan dipakai acuan itu yang e-keuangan, yang atas itu ya, yang ke Badilak, ya, laporan bulanan e-keuangan. Sedangkan kemarin kami minta izin untuk yang 2 menu ini, Komdanas dan Komdanas versus e-keuangan ini kami minta waktu untuk diperbaiki. Atau mungkin untuk sementara nanti kami hidden dulu lah, biar nggak membingungkan oh iya. Berarti sementara teman-teman ini untuk laporan bulanan berarti yang 2 ini aja Mas ya, yang di keuangan Komdanas e-keuangan. dengan di keuangan ini ya. E-keuangan Komdanas itu sebenarnya juga belum ya. Belum ya. E-keuangan aja nih, yang sementara e-keuangan aja dulu nih. Oh yang ini ya. Ya e-keuangan aja dulu. Karena Komdanasnya kan model baru, Pak. Iya benar. Jadi kalau kemarin kita baru terkoneksi kan bulan Agustus itu dengan model yang baru. Kalau kemarin itu hanya untuk alat pantau, yang sekarang kan benar-benar sudah menginjek ke Komdanasnya langsung. Jadi yang dipakai acuan itu dulu aja, Bang. Gitu ya, Pak ya? Ya oke, siap. Baik, mohon izin Mas, minta tolong peserta isi presensi ya yang sudah ada di chat. Semua Ya peserta ya. silakan. Di chat Ya. tuh ada 2 presensi, yang dari MS Aceh juga yang dari Badilak. Ya, Silakan dari Bapak Badilak. Ibu dua-duanya diisi. Ya. Nah ini yang menu e-keuangan nih Mas Sareno. Oke, sikli tadi kan kurang 3 bulan. Sekarang kan tinggal 1 bulan aja ya? Iya, tinggal 1 bulan. Iya, ya udah. Kemudian Artinya kayaknya mampu dia, cuman masalahnya dia nggak bisa ngirim itu tadi rata-rata sih, kebanyakan itu karena ukuran filenya yang di atas 500 KB. Memang untuk yang APS versi sekarang Pak itu belum bisa memberikan notifikasi bahwa ukurannya lebih besar daripada yang dipersyaratkan, tapi untuk update APS berikutnya nanti insya Allah kita perbaiki supaya nanti ada notifikasi. Oke, selanjutnya. nah, kemudian ini yang belum hijau ini, yang lapor yang dikirim per bulan yang belum hijau ini kan kalau kita telusuri ke dalamnya ini kan selisihnya tuh ada muncul ketidaksesuaian Mas. Ya. Di masing-masing pos. Nah, itu gimana untuk nelusurinya Mas? Oke, jadi ini adalah yang poin C ini adalah kondisi sisa bulan lalu. Kalau ini laporan bulan 7 ya. Bulan 7 itu bulan Juli. Jadi informasi yang masuk ke sistem kami akhir bulan Juni kemarin MS Sigli itu melaporkan uang LIPA 7A-nya itu 59.458.000. Akhir bulan beliaunya lapor di angka segitu gitu. Tetapi akhir Juni ya ini, laporan bulan Juni itu bunyinya 59.468. Tapi lapor di bulan 7, awal bulan 7, itu angkanya berubah. Tidak lagi 59.458, tapi menjadi 59.510.500. Yang mestinya ini kan enggak bisa Pak kayak gini. Kan laporan LIPA 7 itu saldo akhir LIPA 7A akhir bulan itu kan pasti otomatis menjadi saldo awal bulan berikutnya. Tapi ini tidak terjadi di MS Sigli untuk bulan perpindahan dari bulan 6 ke bulan 7. Ternyata itu juga ada di LIPA 7B sama. Nilainya berbeda. Nah, indikasinya apa biasanya Bapak Ibu? Indikasinya biasanya ini terjadi karena lagi-lagi ini sudah dilakukan pembukuan, sudah dinyatakan valid, tetapi beberapa hari kemudian diubah lagi datanya. Ini potensinya bisa jadi rata-rata kejadiannya ya, nah untuk tahu detailnya ya kita akan buka nanti, ya harus kita buka. Tapi kalau yang kebiasaan itu, beliau sudah melakukan laporan di bulan Juni. Jadi informasi saldo akhir bulan Juni itu sudah dikirim ke Badilak, sudah dilaporkan. Padahal kalau sekarang dikirim ke Badilak itu juga langsung tembus ke Komdanas, tembus ke EBIMA. Dengan kata lain, akhir bulan Juni dia sudah lapor. Tetapi setelah lapor itu, Pak, di bulan Julinya, dia melakukan perubahan transaksi untuk di bulan-bulan antara Januari sampai dengan Juni yang sudah pernah dilaporkan. Sehingga datanya berubah tuh.
Nah, sayangnya perubahan data itu tidak serta-merta merubah data yang Bapak Ibu laporkan setiap bulan. Jadi data yang Bapak Ibu laporkan setiap bulan itu terkunci. Kalau awalnya kemarin kirim dengan nilai 59 juta, ya nilai 9 juta itu yang akan tercatat di server pusat. Kalau kemudian Bapak Ibu melakukan perubahan di bawah yang nilainya kemudian bergerak, maka yang server di pusat ini karena sudah dilaporkan dengan nilai 59 tidak akan ikut berubah. Kecuali laporannya dikirim ulang lagi. Gitu. Solusinya yang untuk seperti ini apa? Silahkan dilakukan perbaikan, kirim ulang. Coba laporannya dibikin ulang, kemudian dibikin lagi, kemudian dikirim ulang. Jadi laporannya yang lama dihapus, buat lagi yang baru, kemudian dikirim ulang. Itu untuk solusi yang ini. Cuman yang perlu dicatat betul-betul Pak, karena kita terkoneksi dengan Komdanas, yang perlu diketahui adalah bahwa laporan sampai dengan saat ini kita kasih jeda waktu 1 tahun. Selama 1 tahun berjalan, Satker diperkenankan untuk mengirim ulangkan laporannya. Tetapi nanti begitu sudah pindah tahun, apapun yang terjadi di sini ya akan kita kunci. Jadi kita ngikuti Komdanas. Sehingga selagi ini masih ada sisa waktu Oktober ini dan Desember, silahkan dikirim data seakurat mungkin. Mohon untuk pembukuannya tertib, akurat, kemudian laporkan. Sesuai dengan data yang tertib dan akurat tadi, jangan sampai pindah tahun Pak, karena kalau pindah tahun nanti repot Pak. Potensinya nanti banyak temuan, kalau banyak temuan di kita ya potensinya banyak temuan juga di BPK nanti jatuhnya Pak. Nah kalau udah temuan di BPK repot juga kita jelasinnya, harus jelasin panjang lebar. Kira-kira gitu Bang. Jadi ini solusinya silahkan bisa kirim ulang, yang dikirim ulang itu bukan bulan Julinya ya, tapi bulan Juni dan Julinya. Jadi gitu kira-kira. Karena ini berkaitan dengan saldo bulan lalu. Gitu Pak Heri? Ada lagi? Iya Mas, itu mungkin berlaku juga untuk yang saldo bank dan saldo materainya ya Mas ya, yang di atas. Ya. Kalau Satkernya ada selisih. Iya, semuanya itu sama. Jadi kita kasih indikasi warna kuning ini supaya kita nemukannya cepat. Ini Satker mana saja sih yang nilainya belum optimal. Nilai ini harusnya 58. Jadi konsepnya seperti ini, ketika ada laporan masuk, tidak apa-apa dari MS Aceh melakukan penilaian, tidak apa-apa. Langsung aja dinilai Pak. Begitu ada laporan masuk, langsung saja dilakukan verifikasi. Nah, ketika sudah diverifikasi kan toh nanti akan kelihatan mana yang sudah optimal, mana yang belum optimal. Nah, yang warnanya masih kuning-kuning ini ya udah nih yang kemudian perlu ditindaklanjuti lagi.